PPG Prajabatan model baru. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Mukhlas Samani memberikan ilustrasi yang sangat bagus terkait dengan pendidikan profesi guru ini. Jika ibarat sebuah kolam, kalau kita ingin airnya itu bersih, sehingga ikannya itu bisa tumbuh dengan sehat, gemuk dan sebagainya, maka yang harus kita siapkan ini adalah air yang jernih. Nah, selama air yang kita tuangkan ke dalam kolam itu bukan air yang jernih, maka keinginan kita untuk menjernihkan air kolam itu tidak akan pernah terwujud. Nah, itulah gambaran pendidikan profesi guru. Sebanyak apapun PPG dalam jabatan itu kita berikan, kalau kemudian yang menjadi guru bukan orang-orang yang memang profesional, orang-orang yang berkompetensi, sehingga dia belum bersertifikasi pendidik, maka yang namanya tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berhak menjadi guru adalah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, seperti yang terjadi sekarang ini, itu tidak akan pernah terjadi. Maka pastikan bahwa proses rekrutmen terhadap guru harus dipenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, yaitu rekrutnya guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, inilah yang kemudian coba diintegrasikan dengan Undang-Undang ASN dan proses pengisian formasi di dalam kebutuhan guru kita di lapangan. Nah, maka yang sekarang ini sedang disiapkan bahwa pelaksanaan pendidikan PPG terintegrasi dengan rekrutmen ASN, sehingga ketika terjadi pengusulan berapa jumlah yang dibutuhkan, maka kita sudah memperhatikan berapa formasi yang dibutuhkan di sekolah. Dan sebelum guru tersebut bertugas di satuan pendidikan, maka setelah terjadi pengumuman hasil seleksi ASN, kemudian mendapatkan SK penempatan, lalu calon guru itu mengikuti program induksi, maka pendidikan latsarnya atau prajabatannya itulah adalah pendidikan profesi guru. Nah, jadi celah bahwa seorang untuk menjadi PNS harus mengikuti latsar, maka bagi seorang guru, latsarnya itu adalah pendidikan profesi guru. Yang kedua, bahwa menjadi seorang guru, rekrutmennya mesti berbeda dengan PNS yang lain. Ada satu hal karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu passion, ya, panggilan jiwa untuk dia bisa menjadi seorang guru. Maka kita sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB, dengan BKN, untuk standar seleksi ASN bagi calon guru, maka di sana sudah harus memasukkan tes penguasaan konten, tes literasi numerasi, tes kepribadian, dan wawancara. Nah, tidak sekedar tes-tes seperti yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah respon dari Kemenpan RB, Kemdagri, BKN ini sejalan dengan ide yang disampaikan oleh Mas Menteri, dan inilah yang sekarang sedang disiapkan oleh tim. Dan ditargetkan untuk pengisian formasi tahun 2022, maka skema ini sudah bisa dijalankan. Dan nanti bagaimana respon LPTK terkait dengan layanan pendidikan kita, maka ini adalah menjadi bagian penting yang harus dikoordinasikan, termasuk dengan para rektor yang tergabung di forum rektor. Dan ini sudah berkali-kali disonding dan beberapa masukan didapatkan. Nah, ini skemanya, dan melalui pendidikan model baru ini, maka kita akan bisa kembali kepada ide awalnya. Jadi kalau mau membersihkan kolam, maka air yang masuk ke dalam kolam itu haruslah air yang bersih. Kalau kita ingin semua guru di Indonesia ini menjadi guru yang bersertifikasi pendidik, maka semua guru yang masuk ini haruslah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, yang kriterianya sudah kita siapkan. Sementara yang sudah ada di dalam ini, maka intervensi untuk peningkatan mutunya akan kita gunakan dengan program guru penggerak,
dengan tetap menjalankan PPG dalam jabatan yang diformulasi baru dengan segala penyesuaian sesuai dengan batas kemampuan kita. Seandainya kita tidak mampu mengintervensi PPG dalam jabatan secara penuh sekalipun, maka sangat berkeyakinan 10 atau 20 tahun yang akan datang, pasti guru-guru di Indonesia ini pada akhirnya akan terisi dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi, selama kita konsisten menjalankan rekrutmen ASN untuk guru sudah dipilih dari guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, ini konsep yang kita terapkan dan ini hitung-hitungan kita, dan kemarin mudah-mudahan ini komitmen dari Presiden untuk menyiapkan 1,1 triliun bagi anggaran untuk pendidikan profesi guru prajabatan, karena mudah-mudahan kondisi keuangan membaik dan insya Allah kini akan bisa kita jalankan untuk memenuhi 72.000 guru yang akan pensiun yang harus terisi di tahun yang akan datang. Lalu yang kedua, ini sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang intervensinya ini diharapkan menghasilkan lulusan yang di atas level yang diharapkan, lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, layanan pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, ini sebenarnya kan jati diri dari inklusif, teaching at the right level. Ini adalah semangat yang kita bawa dari inklusif. Nah, apa peran yang bisa kita jalankan ketika program sekolah penggerak ini ada? Nah, tadi Pak Yaswardi kan menjelaskan ada komite pembelajaran dan ada in-house training. Nah, program sekolah penggerak kita jalankan dengan menyeleksi calon kepala sekolah yang akan kita pilih. Jadi kepala sekolah yang ada ini kita seleksi, maka yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin pembelajaran, nah itu yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam menjalankan program ini, maka sekolah tersebut mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Nah, sebelum program dijalankan, maka semua kepala sekolah terpilih, semua pengawas, semua guru itu akan mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mendapatkan pelatihan tentang perencanaan sekolah berbasis data. Mendapatkan pelatihan tentang digital school. Nah, ini semuanya diberikan. Nah, dalam konteks ini, maka ketika sekolah itu sudah berjalan, kita memberikan pendampingan kepada sekolah tersebut selama 3 tahun, dan itu dilakukan oleh para pelatih ahli. Nah, disinilah peran dari para dosen, dari para pengawas sekolah, ya, dari para praktisi, dari para kepala sekolah atau guru yang pernah mendapatkan penugasan untuk memimpin atau mengajar di sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri. Nah, kurikulum mandiri ini maksudnya adalah kurikulum seperti IB, Cambridge, bukan kurikulum nasional, maka dia bisa menjadi calon pelatih ahli. Nah, inilah yang saya tadi sebutkan, bagaimana kita bisa manfaatkan peluang itu. Daftar sebagai pelatih ahli, karena disitulah kita mendampingi 5 sekolah rata-ratanya. Nah, kalau mendampingi 5 sekolah, maka di situ sudah ada berapa pengawas yang akan terlibat, berapa ratus guru yang akan kita dampingi, berapa puluh ribu anak yang akan terintervensi oleh kita kalau kita menjadi pelatih ahli. Sehingga nggak ada alasan lagi kita nggak punya ruang untuk menjelaskan pendidikan inklusif, karena kita bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah yang melayani pendidikan anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ini slide-nya cukup panjang, saya akan lanjutkan yang terakhir terkait dengan guru penggerak. Ya, masih 5 menit kan ya? Ya, pas.
Kalau guru penggerak, Bapak dan Ibu, ini seleksinya sangat terbuka. Nah, ini area bermainnya para guru SLB, para guru-guru yang peduli dengan layanan disabilitas. Ya, kalau tadi kan mainannya kepala sekolah, pengawas, dosen. Nah, ini mainannya para guru. Guru penggerak, ya, yang kita seleksi adalah guru yang kita siapkan untuk menjadi guru mandiri. Ya, guru yang senantiasa terpanggil, punya tanggung jawab, kesadaran untuk belajar, meningkatkan profesionalismenya. Guru yang bisa melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Guru yang bisa mengelola pembelajaran dengan bagus, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi. Guru yang bisa melakukan inovasi pengembangan sekolah. Ini untuk mewujudkan ekosistem belajar. Dan guru yang senantiasa menjaga, melaksanakan, ya, tidak melanggar kode etik profesi sebagai seorang guru dengan kematangan moral, emosi, dan spiritual yang ada. Ini program yang kita seleksi. Kemudian yang lolos seleksi akan mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan. Ya, kalau angkatan 1, 2, 3, 4 itu kita lakukan pendidikannya 9 bulan. Tapi kalau ini adalah 6 bulan. Nah, selama masa pendidikan, maka guru itu akan mendapatkan kurikulum pembelajaran, ya, terdiri dari 70% belajar di satuan pendidikan, 20% belajar sesama guru, 10% oleh instruktur. Karena durasinya panjang dan ini sudah disetting, guru tidak meninggalkan kelasnya. Jadi tetap berada, pengajaran sehari-hari tetap bisa dijalankan. Nah, paket modulnya sudah disiapkan, mulai dari paradigma dan visi guru penggerak, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini paket modul yang kedua ini sejatinya ini adalah pengimplementasian dari semangat inklusif. Nah, lalu yang ketiga paket modul untuk disiapkan jadi kepala sekolah, pengawas, atau instruktur. Nah, selama pendidikan 6 bulan itu, guru tersebut juga didampingi oleh seorang coach yang kita sebut dengan pengajar praktek. Siapa pengajar praktek? Kembali lagi guru senior, kepala sekolah, pengawas, dosen pun bisa menjadi pengajar praktek. Sehingga kalau program guru penggerak ini kita ikuti, sejatinya tidak ada seorang pun yang mereka bergerak dalam sektor pendidikan yang dia tidak bisa mengambil peran. Kalau saya adalah guru yang ingin tahu tentang pendidikan inklusif, saya seorang guru yang ingin jadi guru penggerak, daftarlah saya sebagai calon guru penggerak. Kalau saya seorang yang sudah sangat profesional dan saya sangat mumpuni, daftarlah saya sebagai pengajar praktek. Sebagai pengajar praktek, maka Bapak dan Ibu akan mendampingi 5 orang guru sampai 8 guru selama 6 bulan. Nah, kalau setelah Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak, maka Bapak dan Ibu berikutnya akan menjadi mentor, akan menjadi instruktur, akan menjadi pelatih ahli bagi program berikutnya. Nah, inilah kesempatan dan peluang yang saya ajak kepada seluruh insan pendidikan khusus yang selama ini memikirkan atau berpikir kok susah sekali untuk bicara, susah sekali untuk menyampaikan ide. Sekarang dengan guru penggerak, dengan sekolah penggerak, dan satu lagi dengan organisasi penggerak, semuanya sudah dibuka. Bahkan, mohon maaf, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak berkenan dengan kalimat ini. Bahkan keterlibatan Bapak dan Ibu dibayar oleh pemerintah. Jadi sebagai pengajar praktek ada transport, ada honornya. Sebagai pelatih ahli, aktivitas yang dilakukan pun kita iringi dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita berikan. Meskipun itu
bisa jadi tidak terlalu besar. Tetapi sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang selama ini kita memimpikan bagaimana menggerakkan nilai, value, ideologi, ide, gagasan tentang inklusif, sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, maka itu semuanya terbuka luas. Saya kira itu Pak Joko, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti dokumen ini di-share dan Bapak Ibu bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.